Kasian deh, Put. Emang enak ya patah hati? Rel, kamu tuh maunya apa sih? Kamu permauin aku. Kalau emang itu tujuan kamu, aku kasih tahu ya sekarang. Kalau itu sama sekali nggak ada pengaruhnya buat aku. Karena kamu bukan orang pertama yang kayak giniin aku. Aku udah biasa diginiin, Rel. Sampai-sampai hati dan telinga aku udah kebang. Dan kalau kamu mengharapkan aku akan merasa bersalah ataupun menyesal, kamu itu salah, Rel. Karena bagi aku, menolong nyawa seorang sahabat jauh lebih penting daripada punya pacar. Masa di perpustakaan sekolah ada buku panduan merawat bayi sih? Emang di sekolah ada mau merawat bayi ya? Itu kayaknya buku sumbangan deh, Cak. Kamu ingat gak sih, waktu itu kan pernah tuh ada acara di sekolah kita buat nyumbangin buku-buku biar nambah koleksi perpustakaan sekolah. Nah, Put, buku yang kayak gini nih harus gue baca. Cak, emang kamu udah mikir buat punya anak? Justru itu Put tujuan gue nikah. Selain gue pengen punya orang untuk nemenin gue 24 jam, gue juga pengen punya anak Put biar gue gak kesepian. Ya insya Allah kalau gue udah punya anak nanti, gue bisa ngatasin semua masalah pernikahan. Ya udah Put, gue duluan ya. Gue gak sabar pengen baca buku ini. Sorry ya gue gak bisa nemenin lo di sini. Ya, Ya, Cak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pion catur. Nama Ai Pinoy, Po. Pion catur. Kenapa, Po? Mau dapet jatah nyium Ai juga? Nih. Ini buru cepat. Nih, cium Dingin, Po. Tega amat sama Ai. Kan lengket ini. Ya makanya jadi orang tuh jangan kegeeran. Siapa juga yang mau nyium lo? Gue tuh kesini mau nanya Putri di mana. Oh, Putri. Buruan jawab, gue seram lagi nih. Iya, Po. Sabar apa? Tadi sih katanya ke perpus. Amain Ica ke sono, buru. Jangan putus asa. Dandan yang cantik, terus pergi bergaul. Maka kamu akan dapetin penggantinya. Kok tipsnya kayak gini sih? Ini sih namanya nambahin dosa. Bukannya disuruh mendekatkan diri ke Allah. Aneh banget sih ini buku. Ada apa, Bi? Gue mau ngerubah perjanjian kita. Bi, kamu pasti sedih ya gara-gara Feral. Mendingan kamu baca buku ini. Ya nggak semua tipsnya bener sih, tapi kali aja ada yang berguna buat kamu. Kali aja kan, kamu tuh nemuin tips, jadi kamu gak harus maksa orang buat deketin cowok yang kamu suka. Nih. Bi, ini tuh buku perpustakaan. Ya biarin aja. Ngapain gue baca buku murah kayak gitu? Lagian ya, Put, buku itu gak bisa bantu gue. Yang bisa bantu gue itu lo. Lo masih punya kewajiban buat bayar utang janji lo ke gue. Jadi aku harus lakuin apa sekarang? Gue berubah pikiran. Gue gak mau Feral, gue juga gak mau Brian. Gue mau dua-duanya. Bi, Dan satu lagi, Put, lo harus bikin salah satu dari mereka nikahin gue. nikah? Tapi kan kamu masih SMU. Ya emang kenapa? Temen lo si Ica juga masih SMU mau nikah kan? Ya Allah, gimana nih? Kok permintaan Bianca makin lama makin parah aja sih? Kalau bengong sih gimana? Setuju nggak? Maaf ya, Bi. Aku bukan yang gak mau. Tapi aku gak bisa janji. Soalnya kan kamu tahu sendiri sekarang itu ngebujuk Feral susah banget. Dia kan kayaknya udah cinta sama Rasti. Apalagi Brian. Brian itu sayang banget sama Elisa. Jadi lo nggak mau? Ya udah, gue bilang ke Ica sekarang. Ya udah terserah, kamu bilang aja sama Ica. Lo ngomong apa barusan? Put, kok gitu sih? Lo tuh cuma covernya doang, mesti mau sumpah aja sama yang lain suka ikat janji. Bianca, aku tuh gak ingkar janji. Justru kamu yang ingkar janji. Kamu inget gak? Udah berapa kali kamu itu keinginannya berubah-ubah? Oke, kalau gitu gue balik ke permintaan gue yang pertama. Gue mau Feral.
Put, please bantuin gue sama Vera kali ini aja. Gue janji abis ini gue gak ngerepotin lo lagi. Put, bantuin gue. Yaudah, oke. Tapi kamu tuh jangan ngedesak aku terus ya, Bi. Tolong banget. Soalnya kalau kamu ngedesak aku, nanti yang ada Feral malah curiga. Dan dia makin benci sama kamu. Cak, kok serius amat sih? Emang kamu lagi baca apa? Hey Zam, lihat deh Zam. Kamu ngapain baca buku gini, Cak? Ya buat nambah pengetahuan dong Zam. Kan bentar lagi kita nikah. Iya, tapi Coba lihat deh Zam. Begitu menakjubkan ya, Tuhan itu menciptakan manusia. Dimulai dari embrio yang sangat kecil, sampai proses bayi yang sangat sempurna. Subhanallah, Allah Maha Besar. iya, Cak. Zan, setelah baca buku ini aku baru sadar ternyata seorang ibu itu susah payah untuk melahirkan kita dengan pengorbanan hidup dan mati. Tapi yang aku bingung, kenapa ya mamaku malah menyanyiakan aku? Padahal mamaku udah susah payah melahirkan aku. Dan kenapa juga udah susah payah dilahirkan malah disia-siakan? Kalau aku sih insya Allah tidak akan menyanyiakan anak kita nanti. Anak kita. Iya, nanti tuh setelah nikah aku punya rencana, aku pengen langsung punya bayi. Aduh Zam, aku gak sabar banget pengen cepet-cepet nikah. Sorry, maaf. Seratus tips mengatasi patah hati. Gue kira cewek kayak lo bacanya buku-buku muslimah doang. Tapi ternyata ginian juga dibaca. Teman-teman, semua lihat deh. Masa Putri bacanya beginian? Gue kira dia baca buku-buku fikih semua. Tapi ternyata kasian deh, Put. Emang enak ya patah hati? Ral, kamu tuh maunya apa sih? Kamu permauin aku. Kalau emang itu tujuan kamu, aku kasih tahu ya sekarang. Kalau itu sama sekali gak ada pengaruhnya buat aku. Karena kamu bukan orang pertama yang kayak giniin aku. Aku udah biasa diginiin, Ral. Sampai-sampai hati dan telinga aku udah kebang. Dan kalau kamu mengharapkan aku akan merasa bersalah ataupun menyesal, kamu itu salah, Ral. Karena bagi aku, menolong nyawa seorang sahabat jauh lebih penting daripada punya pacar. Mungkin orang lain bangga kalau mereka punya pacar. Tapi aku bangga kalau aku bisa ngelakuin hal-hal yang gak aku inginkan. Termasuk ngorbanin perasaan aku sendiri untuk nolong nyawa sahabat aku. Itu Putri kenapa sih? Kok marah-marah sama Farel? Aku juga nggak tahu, Cak. Terus maksudnya Putri, sahabat yang diselamatin sama Putri siapa? Aku nggak tahu, Cak. Yaudah deh, biar aku tanya langsung ke Putri. Cak. Ica. Tenang Putri, tenang. Kamu gak boleh nangis aneh karena cowok. Itu norak banget. Cengeng. Lo tadi kenapa sih? Kok marah-marah gitu sama Vero? Enggak kok, Cak.
Aku nggak marah. Aku bete aja sama Feral. Soalnya dia jalan gak liat-liat, jadi nabrak aku. Oh iya, Cek. Tadi aku ketemu sama Bu Sri, guru sosiologi kita itu loh. Dia nanyain ke aku tentang gosip pernikahan kamu. Serius, Put? Terus lo jawab apa, Put? Aduh, pasti dia marah-marah ya sama gue ya. Enggak kok, Cek. Dia nggak marah kok. Dia malah nyaranin kamu untuk ikut penyuluhan dulu sebelum pernikahan. Hah? Penyuluhan KB, Put, maksud lo? Ih, oh enggak mau gue. Bukan penyuluhan KB, Ica, tapi penyuluhan pernikahan. Emang ada penyuluhan kayak gitu? Iya, ada. Jadi penyuluhan itu menjelaskan kita tentang seluk-beluk pernikahan. Istilahnya itu mempersiapkan mental para calon pasangan suami istri sebelum menikah. Jadi pernikahan itu bisa berjalan dengan baik dan gak berakhir hanya karena ketidaksiapan mental para calon pasangannya. Apalagi kalau pasangan itu punya anak nanti. Ngurus anak di usia muda itu gak gampang loh, Cak. Soalnya kan ngurus anak itu perlu kesabaran dan juga kebesaran hati. Terus ngurus anak itu juga pasti bakal nyita waktu kita. Jadi jangan sampai karena persiapan yang belum matang, anak-anak itu terlantar karena ibunya merasa belum siap untuk punya anak. Jangan-jangan nyokap gue waktu ngelahirin gue, dia juga belum siap punya anak. Bisa aja sih, Cak. Mungkin ibu kamu masih pengen berkarir dulu. Makanya kamu jadi korban. Put, gue mau ikut penyuluhan itu deh, Put. Gue gak mau nelantarin anak-anak gue kayak nyokap gue. Gue mau nyiapin mental gue dari sekarang. Gue pengen anak-anak gue nanti bangga punya ibu kayak gue. Ya kali aja gue bisa jadi inspirasi buat nyokap gue untuk masalah yang punya anak ini. Inspirasi? Emang ibu kamu pengen punya anak lagi, Cak? Berat sih. Coba aja waktu zaman nyokap gue mau nikah, ada yang ngasih tahu kayak gini. Pasti nasib gue gak begini, Put. Cak, ini. Tadi Bu Sri nitipin kartu nama ini buat aku. Kalau kamu mau ikut penyuluhan, kamu datang aja ke alamat ini. Kamu mau mulai kapan? Kayaknya hari ini deh, Put. Kan besok udah libur. Dan gue mau punya rencana bakal ikut penyuluhan aja ntar pas liburan. Ya ampun, gue seneng banget tau gak? Akhirnya liburan tuh telah tiba. Emang kamu mau kemana liburan, An? Ya, kalau gue sih nggak kemana-mana, Put. Soalnya gue kan mau persiapan buat mau nanti. Kalau lo sendiri gimana, Put? Kalau aku sih nggak kemana-mana, An. Paling nemenin bundaku belanja tiap hari, terus bantuin bikin sarapan. Ih Putri kok sama sih? Gue juga suka kok nemenin nyokap gue masak. Ya, bantuin apa nyemilin? Iya, apaan sih? Cak, kalau lo? Kalau gue mau ikut penyuluhan pernikahan. Kalian ada yang mau ikut nggak? Lumayan loh. Buat bekal kalian nanti kalau udah mau nikah. Ya Allah, Ica. Lo tuh aneh-aneh aja sih. Kepikiran buat pacaran aja kita enggak, gimana mau nikah coba? Gue juga kalau udah nikah 5 tahun pertama gak pengen punya anak dulu. Soalnya gue udah pusing banget ngurusin adek gue. Jadi kalau gue udah nikah sama Abi Hamka, gue pengen ngerasain pacaran dulu. Terus bulan madu deh sama Abi Hamka. Kegeeran lo, Lin. Emangnya Abi Hamka mau apa sama lo? Iya, sirik aja sih lo. Liatin aja kalau gue udah taruhan sama Abi Hamka. Elisa, kamu sendiri mau kemana? I don't know. I mean, sebenarnya actually aku mau pulang. I wanna go home. Aku kangen rumahan. My mommy. But Ngapain sih kangen rumah? Lagian juga kan itu rumah nyokap lo, bukan rumah lo. Iya, kalau misalkan lo kangen sama nyokap lo, belum tentu kan nyokap lo kangen sama lo. Daripada ntar lo sakit hati. Kalau gue sih sebagai anak udah mutusin buat cari jalan masing-masing. Ya contohnya kayak nyokap gue. Dia seneng kerja. Ya biar dia aja kerja sampai mati. Kalau misalkan dia harus repot-repot ngurusin gue dan ninggalin kerjaannya kan, ntar matinya nggak rela. Cak, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya itu kan cuma contoh, Put. Kita ini hidup kan dari berkah orang tua. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita memberkahi orang tua juga.